Ande-ande lumut. Alkisah, di Jawa Timur terdapat dua kerajaan kembar, yakni Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayang Negara dan putranya Pangeran Panji Asmara Bangun. Sementara Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayang Rana dan putrinya yang cantik, Dewi Sekartaji. Untuk menghindari peperangan di antara mereka, kedua kerajaan ini dipersatukan kembali melalui ikatan pernikahan. Akhirnya, Pangeran Panji Asmara Bangun dinikahkan dengan Putri Sekartaji. Tak lama setelah pernikahan itu dilangsungkan, Kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Serang! Kita hancurkan Jenggala! Penjaga Kerajaan Jenggala kaget oleh serangan tersebut. Kerajaan musuh menyerang. Aku harus segera melapor. Pertempuran sengit antara dua kerajaan pun tak terhindarkan. Putri Sekartaji ketakutan melihat kerajaannya diserang. Aduh, sepertinya kerajaan ini bakal kalah. Aku harus bersembunyi. Ia pun segera melarikan diri, meninggalkan Kerajaan Jenggala untuk bersembunyi. Ia akhirnya berhenti di sebuah desa yang terletak jauh dari Kerajaan Jenggala. Ia menghampiri sebuah rumah. Permisi, maafkan saya, Bu. Saya tersesat. Bolehkah saya tinggal di sini untuk sementara waktu saja? Kemudian, dari dalam rumah muncul suara. Biarkan dia tinggal di sini, Bu. Barangkali dia bisa membantu kita. Sekarang ada yang bisa kita suruh bersih-bersih. Akhirnya, Putri Sekartaji tinggal bersama Nyi Intan dan 3 anaknya, yakni Kleting Abang, Kleting Ijo, dan Kleting Biru. Dewi Sekartaji kemudian diangkat menjadi anak dan diberi nama Kleting Kuning. Selama tinggal di rumah Nyi Intan, Kleting Kuning selalu disuruh-suruh untuk melakukan pekerjaan rumah oleh ketiga saudarinya. Sementara itu, Pangeran Panji Asmara Bangun telah berhasil mengalahkan musuh. Akan tetapi, ia merasa sedih karena istrinya pergi. Ia sudah berusaha mencari ke seluruh penjuru, namun belum juga menemukan keberadaan Putri Sekartaji. Ketika pangeran hampir menyerah, seorang pengawal datang membawa kabar baik. Ampun Baginda, hamba menemukan seorang gadis yang mirip dengan istri Baginda di sebuah dusun. Benarkah? Antar aku ke sana sekarang juga. Bersama pengawalnya, Pangeran Panji menuju ke desa yang dimaksud. Ia menyamar sebagai pangeran tampan yang hendak mencari jodoh. Ia juga mengganti namanya menjadi Ande-ande Lumut. Setelah perjalanan panjang, mereka pun tiba di desa Dadapan. Di desa itu, ia tinggal di sebuah pondok kecil milik Mbok Rondo yang baik hati. Esok paginya, Sang Pati memberi pengumuman sayembara pencarian jodoh pangeran ke seluruh pelosok desa. Kabar sayembara ini pun terdengar sampai ke telinga anak-anak Nyi Intan. Kak, di seberang desa ada sayembara. Seorang pangeran yang mencari jodoh. Ayo kita ikutan, ayo. Anak-anak Nyi Intan pun akhirnya berencana ikut sayembara itu demi meraup kekayaan sang pangeran. Namun tidak dengan Kleting Kuning. Kleting Abang, Kleting Ijo, dan Kleting Biru segera bersolek untuk mengikuti sayembara itu. Wah, kalian sungguh cantik. Hei, tentu saja kami cantik. Kamu juga mau ikut sayembara? Kamu bercanda, Kleting Ijo? Pakaian saja dia tidak punya. Masa mau berjodoh dengan pangeran? Sebaiknya kamu mencuci pakaian-pakaian kotor kami di sungai, Kleting Kuning. Benar juga, Kak. Kleting Kuning akhirnya ditinggal sendiri. Ia pergi ke sungai untuk mencuci pakaian kotor.
Tiba-tiba saja, ia dikejutkan oleh seekor bangau yang bisa bicara. Tuan Putri, pergilah ke desa Dadapan untuk mengikuti sayembara. Hah? Bangau bisa bicara? Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmara Bangun. Bawalah cambuk ini. Jika sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan, Tuan Putri boleh menggunakannya. Tunggu. Belum sempat Keleting Kuning membalas perkataan bangau, bangau itu pergi terbang meninggalkannya. Benarkah yang dikatakan Bangau tadi? Apakah Kakanda sedang mencariku? Ataukah dia sedang mencari istri baru? Aku akan memastikannya. Ia pun segera pulang ke rumah untuk bersiap-siap. Sementara itu, Keleting bersaudara terhenti di sebuah sungai yang lebar dengan arus yang sangat deras. Bagaimana ini, Kak? Arusnya deras. Tidak ada perahu yang lewat. Entahlah, Dik. Aku juga tak tahu bagaimana cara kita menyeberang ke sana. Tiba-tiba, seekor kepiting raksasa muncul dari dalam sungai. Wah, kepiting raksasa. Apa maumu? Tenang gadis-gadis cantik, namaku Yuyu Kangkang. Aku akan membantumu untuk menyeberang. Tapi aku punya syarat, yaitu kalian harus menciumku. Keleting bersaudara pun berdiskusi. Bagaimana, Kak? Kita ikuti sajalah persyaratan dia, biar kita segera bisa menyeberang. Baik, kami penuhi permintaanmu. Ketiga gadis pun mencium Yuyu Kangkang. Setelah itu, Yuyu Kangkang dengan cepat menyeberangkan mereka bertiga. Tak lama setelah itu, tibalah Keleting Kuning di tepian sungai yang sama dengan saudari angkatnya itu. Lagi-lagi, Yuyu Kangkang muncul ke permukaan. Hal yang sama dikemukakan kepada Keleting Kuning. Jika ingin menyeberang, kau harus menciumku. Namun, jawaban Keleting Kuning berbeda. Tidak, aku tidak mau menciummu. Keleting Kuning pun mengambil cambuk yang diberikan si bangau. Dicambukkannya ke arah sungai. Seketika, air sungai itu surut. Yuyu Kangkang pun dibuat kaget olehnya. Bagaimana mungkin? Air sungaiku surut. Yuyu menjadi ketakutan. Ia bahkan menawarkan tumpangan untuk menyeberang tanpa syarat. Tolong ampuni aku. Sebagai gantinya, aku akan mengantarmu dengan gratis. Keleting Kuning pun diantarkan oleh Yuyu Kangkang hingga ke seberang sungai. Tak hanya menyeberangkan, Yuyu bahkan mengantarkan sampai ke rumah Mbok Rondo di desa Dadapan. Sesampainya di sana, Keleting bersaudara nampak sedang menunjukkan kecantikannya di depan pangeran. Bagaimana, Pangeran? Apakah Anda tertarik dengan salah satu dari kami? Maafkan aku, tapi tidak ada satupun yang kupilih dari kalian. Kenapa? Apa kami kurang cantik? Kalian cantik, tapi aku telah memutuskan. Aku telah memilih gadis itu. Kau, gadis berbaju kuning. Betapa kagetnya mereka saat pangeran memilih Keleting Kuning. Tidak bisa. Dia itu hanya budak. Iya benar, dia bukan siapa-siapa. Pakaiannya saja jelek dan lusuh. Iya benar. Ini tidak adil. Ketahuilah, aku tidak memilih kalian karena kalian telah mencium Yuyu Kangkang. Hanya gadis berbaju kuning itu yang tidak, karena ia berani menolaknya. Aku hargai pangeran telah memilihku sebagai permaisuri. Tapi sebenarnya kedatanganku ke sini untuk mencari suamiku. Mencari aku? Pangeran Panji Asmara Bangun membuka penyamarannya. Kakanda, Betapa terkejutnya Dewi Sekartaji. Ternyata Pangeran Panji Asmara Bangun yang ia cari adalah Ande-Ande Lumut. maaf Kanda.
Aku hanya berniat untuk bersembunyi, tapi aku malah tersesat. Tidak apa istriku. Demikianlah Pangeran Panji Asmarabangun dipertemukan kembali dengan Putri Sekartaji. Mereka kembali ke kerajaan Jenggala. Mbok Rondo yang telah membantu pangeran turut diajak tinggal di kerajaan Jenggala.